Shalom, salam sadis, salam hari Kamis. Hari ini Kamis ya, pagi. Hari ini saya agak pagi, saya buat video karena saya ada urusan juga, mau keluar habis buat video. Terus juga saya mau ini sekalian, karena tadi pagi banyak yang udah komen kok, saya nggak jawab dulu karena saya belum lihat ini. Terus pagi ini saya bangun, saya cek beberapa video, terus apa yang utamanya saya lihat itu pidatonya Jerome Powell dulu kan, apa yang dia ngomong itu yang utamanya buat saya itu. Jadi saya nggak mau diganggu dengan pertanyaan komen ini itu, saya nggak ini karena saya habis ini saya ada jadwal, saya hari ini mau ke rumah sakit check up, makanya saya waktu saya mepet juga. Jadi maka saya kejar ini untuk supaya kasih informasi ke kalian setelah saya tonton semua ini kenapa tiba-tiba pam ya, seperti kemarin saya udah curiga ini market anomali, bisa bawah bisa atas yang potensinya ini. Jadi maka ambil posisi netral dulu, lihat gimana ininya. Yang nggak nyangka, saya kirain kalau hijau pun di kisaran 216, nggak taunya sampai ke 23.000 ya. Ini agak-agak trap, tapi ya tadi banyak ada yang tanya udah bisa serok udah. Ya sebenarnya bisa sih, tapi kondisi gitu ya nggak usah ini, lihat dia koreksi. Jangan takut telat gitu ya. Saya agak ini kayak kalian dikejar ini aja gitu, aduh udah langsung ini kayak udah pasti cuan aja gitu ya. Jadi santai, relax, lihat market geraknya kemana, baru kita ini. Jadi begini, habis saya nonton tadi, saya baru ini ya, wajar market di pump begitu karena nggak nyangka si Jerome Powell akan ngomong begitu secara tidak langsung. Dia udah decline itu hari ini GDP gitu, buat dia itu belum resesi. Jadi dia nggak akui resesi, sama lah berarti dia udah di order sama Gedung Putih ya. Gedung Putih udah reject, Janet Yellen udah reject resesi, nggak ngakui resesi. Biden udah reject. Jadi satu arah mereka, yang pada dasarnya juga sebenarnya menurut para praktisi ekonomi, para expert udah masuk, udah sebenarnya dengan ininya syarat-syarat ketentuan di kuartal minus, terus dengan kondisi manufaktur yang turun juga, customer confident, terus banyak indikator kalau untuk ini ya. Tapi mereka nggak mau akui, dia reject bahwasanya nggak ini nggak resesi. Jadi orang sebagian pelaku pasar sudah ada yang nggak nanggapi result untuk hari ini GDP gitu. Itu yang satu secara ini. Yang kedua dia agak dovish, dia udah naikkan 0,75 ini, dia udah bilang seperti yang saya bilang akan dikasih nafas, ternyata benar. Jadi nggak dia ngomong tapi secara ini dia bilang dia akan lihat untuk sampai next pertemuan di September itu. Jadi nggak mungkin suku bunga yang dinaikkan selama ini langsung besar impactnya, langsung kejadian, enggak. Inilah proses. Jadi dia sekalian lihat nanti juga CPI bulan depan gimana, kalau ada turun ya kan. Jadi dia masih pantau, baru nanti September akan buat keputusan lagi langkah selanjutnya. Bisa aja kalau nggak ini baru dia lebih hawkish lagi. Tapi kalau apa ya dia agak ini. Jadi satu sisi dia udah kalau orang yang nangkap, dia udah kasih sinyal, istilahnya market juga seperti yang saya bilang, market nggak bisa dicekek terus, mereka juga butuh napas gitu kan. Nah ini dia kasih napas gitu sebenarnya, maka market langsung hijau panjang gitu ya. Nggak disangka, nggak nyangka dia akan ngomong begitu, unpredicted ya. Saya sendiri nggak nyangka dia akan senggol soal GDP. Dia istilah secara tidak langsung mereka udah decline, bahwasanya ekonomi dia resesi. Mereka nggak mau ngakui gitu ya. Jadi nggak nyangka dia akan speed begitu ya. Itu yang buat saya sangat buat market sangat positif gitu, yang istilahnya orang nggak mau lihat lagi hasil GDP. Tapi nggak begitu juga, fakta akan
berkata hari ini gitu ya, pasti masih ada efek. GDP ini sebagai pelaku pasar ya, para retail investor, baik itu yang di Wall Street atau yang di Main Street, tetap masih ada hitungan mereka. Andai kata hari ini GDP keluar nggak bagus juga, pasti mereka juga ada wanti-wantinya gitu ya. Jadi mungkin aja market setelah dipump bisa aja koreksi dulu dikit ya, untuk menstabilkan istilahnya gitu ya di ini. Dan biasanya gitu, seperti yang kita lihat belakangan ini, biasanya habis FOMC ya begitulah. Kemarin banyak yang harap, banyak yang saya rasa di luar market short banyak ya. Banyak dikirain dam dulu baru dipam lagi gitu kan. Nah, biasanya tapi kalaupun dipam habis FOMC biasanya akan ada koreksi dalam 2 hari gitu ya, sehari 2 hari. Jadi kita lihatlah, andai kata skenario sebelumnya sama, FOMC dia hijau dulu bentar, nanti dia koreksi, ya kan? Ya, kita lihat aja hari ini sampai besok Jumat gitu. Setelah hari ini pengumuman GDP, terus kita lihat Jumat, ya kan, gimana market nanggapinya sebelum mereka tutup market. Karena penting juga besok Jumat itu tutup market, mereka udah harus settle. Dasarnya dia Jumat ini minggu terakhir di bulan Juli ini ya, terus nanti minggu itu juga udah berpas dia weekly candle nutup, monthly candle nutup juga ya. Jadi malah Jumat ini juga mereka harus ada satu range ini, baru Agustus kemana arahnya. Jadi kita udah lihat, nah satu kabar gembira dengan dia kasih napas, seperti udah sebulan ini saya bahas ya, kasih tahu kalian, kita harap close analisanya kayaknya bulan 8 ada istilahnya harapan untuk lebih ini ya, udah kelihatan. Karena dengan speednya itu juga hari ini sudah Fed juga kasih napas buat para pelaku pasar. Secara kalau kita lihat dia punya speed gitu ya, yang saya tangkap di situ. Jadi santai, kalian nggak usah buru-buru, lihat dia nanti ada koreksi ya, kalian boleh serok koin saat nanti koreksi di mana rata-rata kita lihat. Dan juga tadi saya lihat pas daily candle-nya nutup itu dia pas di 29.200, dia mau ke 23 something, nggak kuat, ke reject ya, ke reject lagi. Istilah dia pas di nutup daily-nya di 29.900, itu juga daerah yang sering kalau udah di situ nanti ditendang ke bawah lagi gitu. Kalau kita lihat ya, itu juga salah satu resisten yang kuat juga untuk nanjak ke atas. Jadi mungkin aja hari ini atau besok masih ada koreksi sampai di mana ya, kita lihat apakah bisa dia ke 20.200 atau 22.200 atau 22.300, atau dia sideways dikit turun di 22.500, dia naik lagi 22.800, 900. Kita lihat di mana range-nya. Kalau saya rasa kalau dia agak mau ke bawah ya di kisaran 22.200 sampai 22.300. Andai kata kurang mau ke bawah, dia cuma mau main range-nya di 22.800 sampai sekitar 22.500. Itu awal. Andai kata bisa turun dari 22.500, next-nya itu di 22.200 atau 22.300, di situ ya kalian yang mau DCA untuk koin-koin bulan Agustus silakan masuk. Terus ada yang tanya, kok saya masih sangkut bear gimana ini? Andai kata di posisi itu Anda udah nggak banyak minus bear kamu, lepas aja, kamu ganti bull untuk menuju Agustus supaya kerugian kamu bisa nutup. Nanti kita berharap lah di Agustus paling nggak dia bisa naik ke 20 berapa, entah 25, 27, 28 atau 30 ribu. Semakin tinggi semakin bagus biar ada cuan kamu gitu ya. Nah, itu karena kelihatan akan pelaku pasar, para hedge funds yang udah lapar, selama ini lapar, akan cari makan juga, akan dikasih napas lah ya. Dan juga sebenarnya udah ketahuan juga sedikit sih, walaupun dia naikkan jadi udah kebaca juga si Federal Reserve ini ya,
satu sisi memang dia mau ini dolarnya yang agak hancur. Cara dia begitu sebenarnya ya banyak negara tertekan ya dolarnya menguat nanti satu sisi dia naikkan interest rate, dia push di situ, itu press ke recession. Udah ketahuan kebaca walaupun dia decline recession, sebenarnya dia memilih seperti yang saya bilang ada dua setan. Dia pilih setan inflasi atau setan resesi. Udah kelihatan langkah si Jerome Powell ini dia lebih ambil resiko setan resesi gitu. Ya, maka dia interest rate dia naikkan. Tapi satu sisi seperti yang saya bilang di belakangnya tangannya dia lepas juga duit. Jadi kuantitatif tightening-nya nggak benar dia jalankan. Nggak seperti target dia. Less gitu. Misalnya di mana? Di home ya, mortgage gitu ya. Yang seharusnya dia tightening targetnya di 37 sekian sebenarnya nggak sampai, justru dia ada yang dia beli, dia inject lagi gitu ya. Jadi market itu akan ada dana sedikit dari dia injek. Kita lihatlah, kita doa-doa sekarang market udah di atas 1 triliun lagi ya. Andai kata antara di bulan Agustus sampai di pertengahan September ini dia bisa market cap bisa andai kata ada dana dimainkan sampai 1,5 triliun aja, itu paling enggak Bitcoin bisa di atas 30.000 ya, antara 32.000 atau sampai 35.000 gitu ya. Itu 35 bisa kalau dia andai kata dimainkan, andai kata mampu market cap disorong, para hedge fund ada dana, mereka mulai ini olah market sampai 1,5 triliun, itu adalah sekitar 35-36 ribu BTC bisa disorong sampai di sana. Tapi andai kata dia 1,4 aja, saya rasa ya adalah 32.000 sanggup gitu disorong BTC. Marilah kita lihat ya, mudah-mudahan. Dan di situ ini yang saya mau ingatkan, baik-baik dengarkan gitu ya. Andai kata kalian ada yang koin udah kecicil, udah cuan gitu, jangan ini dulu. Karena saya lihat di kuartal 4 agak saya ragu, wanti-wanti harus hati-hati. Jangan pikir long invest dulu ya, jangan pikir long invest dulu. Agak hati-hati dengan regulasi SEC. Kayaknya dia agak ini. Next ini kalau saya lihat bukan soal Fed atau apalagi nanti interest rate-nya itu ya, justru agak saya takut agak market drop lagi nanti ya, masalah dengan regulasi yang keluar gitu ya. Kalau wanti-wanti saya agak ini, si SEC ini, si Gary Gensler kalau dia bilang 75% crypto itu security, itu banyak sekali yang kena itu. Jadi di situ kita harus hati-hati. Jadi nggak usah ambisi dulu mau long invest waktu bulan masih ada 2025 gitu ya. Kita harus kelarin dulu tuh apa step-step pemerintah yang mau lakukan. Kalau baik dia mau keluarkan regulasi dulu gitu ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan hari ini ya. Kalian dengar baik-baik, bukannya apa, ini saran saya. Saya bukan financial advisor kalian ya, tapi yang bisa saya beri masukan itu. Anda terima atau enggak itu keputusan Anda, karena semua itu investasi Anda punya duit ya kan, dan saya bukan penasihat finansial Anda, manajemen keuangan Anda gitu, bukan itu. Saya cuma analisa apa yang saya sampaikan, masuk make sense buat Anda, cocokkan Anda, ambil yang cocok, yang nggak cocok jangan ikutan gitu ya. Cuma kalau saya pribadi, saya kalau udah lihat begitu kondisi dengan ekonomi marut, terus dengan lihat si ini Gary Gensler yang semakin ketat gitu ya, cara ngomongnya dia street sama kripto ini terlalu ini. Jadi kita harus agak wanti-wanti juga dengan CBDC yang dikeluarkan gitu ya. Itu ada apa di belakang dari pemerintah yang mau mereka lakukan nanti, kita belum tahu pasti gitu. Jadi lebih baik hati-hati, defense dulu gitu
bertahan sambil lihat gitu. Jadi nggak usah buru-buru juga. Maka saran saya kali ini saya berharap di bulan Agustus sampai entah itu sebelum Fed lagi lah pertengahan September ya, market dikasih napas. Saya berharap juga kalian yang sangkut-sangkut bisa kejemput, cuan, jangan habis kejemput kumpulin duit Anda gitu ya. Andai kata nanti ada crash lagi gitu, entah regulasi keluar atau market lagi ambrol lagi dan dengan misalnya hawkish lagi Fed, Anda masih bisa kesempatan dapat barang murah. Ya. Jadi paham ya yang apa saya sampaikan, ini bukan fad, bukan apa, cuma pendapat analisa saya. Anda percaya, Anda silakan ini, ambil, yang enggak jangan gitu. Dan kembali semua kepada pribadi Anda karena itu duit Anda, investasi Anda. Saya hanya sarankan apa yang saya analisa, apa yang saya wanti-wanti, itu yang saya sampaikan gitu. Ya, saya pribadi apa yang saya lakukan sama seperti apa yang saya katakan gitu. Oke, jadi video hari ini begitu aja. Mari kita lihat, saya rasa masih ada koreksi dikit sebelum nanti awal mulai Agustus dia baru ini kita lihat dia. Jadi kalau kalian jangan takut telat gitu. Andai kata masih 23.000 pun kalian serok, belum ada kata telat, andai kata nanti bisa dimainkan ke 27, 28 gitu, Anda tetap cuan gitu. Jadi nggak ada istilah, cuma kalau Anda yang tamak, pasti, oh gua telat, seharusnya gua udah itu. Bukan tipe saya gitu ya, dan saya nggak bakal ini ngikutin arus begitu. Saya itu orangnya santai. Saya tidak kejar kaya, saya justru kejar stabil, enjoy di kripto ini dengan swing tradingnya atau scalping dan investasi saya utamanya gitu. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini karena saya bentar lagi mau ke rumah sakit, saya jadwal check up, ada CT juga, CT scan hari ini ya. Inilah kalau udah usia penyakit udah banyak gitu ya. Ada saya. Jadi begitu aja, siap hari ini pagian saya upload video, semoga apa yang kalian ini butuh masukan, apa yang kalian mau dengar, kalian ambil positif, buang yang negatif. Saran saya lagi satu buat yang kemarin-kemarin asik bearish mau nunggu 10.000, 13.000, lupakan dulu itu, mungkin nanti berapa bulan ke depan ya, sekarang ada chance kelihatan market mau dikasih napas, ikuti dulu itu, ambil napas dulu ya, jangan terlalu ini fanatik ke bearish gitu, oh 10.000, 12.000, 13.000, bangun, saya siram air dikit buat Anda bangun ya. Ada kesempatan ini market kemungkinan dikasih napas, ini nanti Anda baru lihat lagi pas saat regulasi atau nanti Fed apalagi gitu di kuartal 4. Oke, jadi begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.